Al-Zaitun dibangun oleh bangsa Indonesia yang bergabung dalam bangsa Indonesia yang bergabung dalam sebuah yayasan pada tanggal 1 Juni 1993 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1430 Hijriah, yaitu Yayasan Pesantren Indonesia. Pembangunan Al-Zaitun dibuka pada tanggal 13 Agustus 1996. Pembukaan awal pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1999 dan peresmian secara umum dilakukan tanggal 27 Agustus oleh Presiden RI ketiga, Profesor Dr. B.J. Habibie. Pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Syekh A.S. Panji Gumilang, punya solusi untuk bayar hutang negara. Di depan tim media Polri TV menjelaskan. Kok kaitannya jauh amat antara filosofi pendidikan kok terus utang negara, terus seperti bertanya pada politisi, seperti bertanya kepada menteri. Kami ini pendidik. Jadi kalau pendidik yang berada di Indonesia, yang namanya tanah airku Indonesia, tanah tumpah darahku Indonesia, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah yang mulia, Indonesia tanah yang kaya, Indonesia tanah yang suci, Indonesia tanah yang sakti. Itu harus dibela. Kemudian kita mau mengetes daripada pelajar yang ada di sini sampai di mana kecintaannya terhadap negara. Kita lemparkan. Negara kita, baik itu pemerintah maupun swasta, mempunyai hutang menurut anggota DPR fraksi apa? Kalian atau fraksi apa? Punya hutang 10.000 triliun. Mereka menyalahkan sana sini. Kita sampaikan pada pelajar yang sudah nasionalismenya, cinta tanah airnya tinggi. Kita selesaikan, kita bayar bersama sektor dulu. Itu jawabannya begitu. Maka mereka juga bertanya, bagaimana Syekh? Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Apa iya kita tidak mampu? Indonesia tanah yang kaya, tanah yang kaya. Nah, tanah ini, bukan uang, tanah yang kaya. Tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Maka caranya adalah dari tanah. Dan tanah ini jangan digali. Jangan diambil minyaknya, jangan diambil batu baranya, jangan diambil nikelnya. Yang semua itu hanya untuk konsumsi luar negeri. Biarkan tanah yang kaya ini tetap kaya, yang mulia ini tetap mulia. Kita ambil dari permukaan tanah. Kita siapkan, nggak usah banyak-banyak. Walaupun kemampuan untuk pertanian ini 70 juta hektar, kita ambil. Ya nggak sampai separuh, 30 juta hektar. Itu dalam tempo 5 tahun selesai. Kemudian kita minta kepada kreditor-kreditor stop dulu. Selama 15 tahun jangan dikenakan bunga. Dan dalam tempo setelah 10 tahun kita selesai. Dengan apa? Dengan tadi itu. Memanfaatkan tanah yang mulia, tanah yang kaya. Kenapa? Kita selamanya di situ. Apa yang kita tanam? Bahan pangan. Siapa yang menguasai pangan, dia akan bisa menguasai apapun. Bukannya pangan. Kalau kita mampu itu, berkuasa.
dikuasai, hutang berbayar, kemudian rakyat tidak perlu cari pangan ke luar negeri. Caranya gimana? Kita kerjasama dengan rakyat. Mengapa? Karena ekonomi ini harus ekonomi kerakyatan, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa dalam dasar negara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka ekonomi pun harus ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi syariah. Tak bisa diterapkan. Untuk menyelesaikan nasional Indonesia harus ekonomi kerakyatan. Maka tadi kita bekerja sama dengan petani atau pemilik lahan pertanian. Kalau itu milik negara, ya kita fungsikan tanah milik negara. Kalau itu milik rakyat, kita ajak rakyat. Relakan tanahmu disewakan kepada negara dengan harga yang layak menurut lingkungan dan menurut harga sewa. Setelah itu diberikan, rakyat kita beli sewa. Contoh umpamanya 1 tahun 15 sampai 20 juta. Rakyat sudah menerima cash money, dana cair. Itu sudah meningkatkan perekonomian. Maka BUMN yang menggarap dengan sistem yang tepat, dengan modernisasi pertanian dan kerja yang efektif, maka akan terjadi pelonjakan hasil daripada pertanian. Kalau sekarang memang, kalau kita serahkan seperti sekarang ini pertanian, nggak ada yang bisa diharapkan. Mengapa? Karena terlalu sulit petani itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak punya fasilitas apapun. Contoh, mau masuk ke sawah, kalau dia punya mobil tak bisa masuk. Harus jalan kaki, paling banter naik motor. Itu untuk diri. Tapi untuk panen, nah di situ loss produksi yang sangat banyak. Maka nanti dibikin semacam rice estate per 1000 hektar. Di situ ada jalan, di situ ada processing, di situ ada tempat penyimpanan alat-alat mekanisasi pertanian. Di situ disediakan irigasi yang cukup. Dan itu semua negara. Bagaimana dan petani yang disewa tanahnya ikut bekerja? Dia dapat uang, dia dapat upah. Nah, maka dalam 5 tahun kita bisa menghitung 30 hektar menghasilkan 1 tahun minimal 10 ton beras. Dan yang ditanam jangan beras yang cincai yang tidak enak dimakan. Beras yang paling enak dimakan oleh liga internasional. Maka harganya pun ukurannya dolar. Katakan sekarang contoh beras yang bagus dan enak dimakan, Posika. Itu di Indonesia mengimpor dan dijual ke rakyat minimal itu $3, 45.000 per kilo. Kalau kita produk bisa mengeluarkan ke negara internasional, masyarakat internasional kurang dari $1. Kalau kita makan sendiri $1, itu bisa. Bayangkan, kalau 10 ton, artinya 10.000. 10 ton kali 300. 3.000 juta ton. Berapa itu kalau 3.000 juta ton itu? Kali $1. Ambil biaya dan sebagainya 30%. Kita punya 70%. Kali 5. Kali 10. Dikerjakan oleh bangsa sendiri. Dan di situ
terbaik dan kita bisa membangun. Kemudian hasil daripada itu masuk ke laut. Blue economy. Lautan Indonesia ini kalau dihitung luasan negara kita 75% luas negara Indonesia adalah laut. Yang sama sekali atau sangat kecil sekali pemanfaatan laut itu. Orang mau dari pulau ke pulau tidak bisa secepat yang diinginkan. Maka itu nanti kalau blue economy maju masuk, maka kapal-kapal nelayan akan memenuhi perbatasan Indonesia. Dan di sana kita bisa mempertahankan Indonesia dari serangan luar dan bisa mengambil manfaat daripada laut. Kaya raya. Karena memang Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Gitu kan? Kan gampang toh? Dan tidak ada korupsi tentunya. Atau paling tidak diminimalisir sekecil-kecilnya korupsi. Karena korupsi itu tidak hanya mengambil uang toh. Mengambil jam kerja juga korupsi toh. Diperkecil. Jadi filosofi Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya itu bisa diwujudkan. Dan membangun Indonesia, khususnya anak didik, dikenalkan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Itu yang menolong anak didik kita menjadi kader yang cinta tanah air dengan sejati. Karena dia menghayati. Seperti kita mulai coba di sini. Sudah dari tahun 2017, 12 atau 16? 17. Itu kita tanamkan lagu itu setiap hari masuk kelas. Jadi 6 hari selalu berdiri di depan kelas, di depan bangunan sekolah, sambil menyanyikan dan diresapi. Hasilnya tadi itu yang Anda dengar, bahwa anak-anak sanggup membayar utang negara.